Semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 2311564. Oke, dalam proyek UAS ini saya membangun sebuah sistem klasifikasi gambar batik menggunakan metode deep learning. Kebetulan NIM saya 5464, saya mengambil zoom and share. Oke. Di sini saya mengupload datasetnya itu tidak langsung dari Google Colab-nya, dikarenakan itu file berisikan datasetnya itu merupakan gambar. Jadi kalau semisalnya dimasukin ke Colab, dia tidak akan berhasil karena kebanyakan data yang dimasukkan. Mungkin seperti itu sepemahaman saya. Nah, jadinya saya memanggilnya itu melewat Google Drive yang sudah disediakan oleh saya sendiri. Nah, di sini di Google Drive saya mempunyai dataset batik yang berisikan dengan testing dan training. Nah, saya memanggilnya itu dengan train dir dan test dir. Nah, ini untuk memanggil kedua dataset yang berisikan dari dataset batik itu yang berisikan tentang training dan testingnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data processingnya. Nah, di data processing ini digunakan untuk mengkoleksi gambar dari 20 kelas motif batik yang telah dipisahkan menjadi 3 bagian utama. Oke, yang pertama itu data pelatihan, data validasi, dan data pengujian. Nah, data pelatihan itu digunakan untuk mengajarkan model mengenali pola-pola besar dari masing-masing kelas. Data validasi digunakan untuk mengevaluasi proforma model selama proses pelatihan, guna menghindari overfitting, dan data pengujian digunakan di tahap akhir untuk mengetahui seberapa baik model dalam mengenali gambar baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Semua gambar diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 piksel agar konsisten saat dimasukkan ke dalam jaringan CNN. Nah, seperti biasa untuk mengimport datasetnya itu menggunakan import OS, import non PSNP, dan ini Matplotlib Pyplot SPLT from sensor flow cross processing image E4 image data generator image to array load image. Nah, di sini saya sudah mengasih judulnya ini, saya mengambil zoom and share, ya, di mana nanti akan ada gambar sebelum gambarnya itu di zoom dan setelah gambarnya itu di zoom. Nah, di sini saya juga memasukkan training dan validasinya untuk di model CNN nanti. Dan di sini juga ada train from directory-nya. Nah, oke, kita masuk ke bawahnya. Nah, di sini saya mengambil gambar asli dari folder yang salah satu kelasnya. Jadi saya mengambil folder yang salah satu dari kelas yang ini. Yang kebetulan saya mengambil di testing. Nah, kalau sudah, dia akan hasil runningnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini gambar aslinya itu gambarnya belum di zoom. Dan setelah di augmentasinya itu atau zoom out share-nya, dia akan terzoom. Walaupun di hasilnya nanti itu gambarnya rada burem atau rada tidak jelas. Karena dia terzoom sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke model CNN. Nah, di model CNN yang dibangun terdiri dari 6 lapisan konvolusi atau yang disebut dengan konv 2D bertingkat yang semakin kompleks, dimulai dari 32 filter hingga 256 filter. Setiap lapisan menggunakan kernel berukuran 3x3. Fungsi aktivasi RLU dan padding same agar ukuran fitur tetap stabil. Setiap dua lapisan konvolusi diselingi dengan max polling 2D untuk mereduksi dimensi spesial dan mempercepat proses komputasi. Setelah itu, fitur hasil ekstraksi diflatkan ke dalam vektor satu dimensi dan diteruskan ke lapisan dense sebanyak 2 kali. Pertama dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi RLU untuk pembelajaran fitur yang kompleks, dan yang kedua dengan 20 neuron output menggunakan aktivitas softmax sebagai klasifikasi akhir untuk masing-masing kelas batik. Nah, di sini saya sudah memasukkan dengan apa yang saya omong. Nah, di sini saya melatih model dengan data training dan validasi yang saya jumlahkan, yang saya masukkan tadi maksudnya. Dan di sini ada jumlah folder batiknya. Dengan tadi saya seperti bilang berukuran kernelnya itu 3x3. Nah, di sini saya sudah masukkan 3 kali dikanya. Nah, sebelumnya saya melakukan model trainingnya ini, saya mengulang 3 kali karena hasil pertama itu sangat tidak bagus karena dia cuman ke trainingnya itu cuma 5% doang. Jadi itu kurang bagus menurut saya untuk mentraining datasetnya. Nah, jadi saya mengulang lagi dan memperbaiki code yang saya perbaikin, dan akhirnya maka saya mentraining itu dengan jumlah 50 epochs sesuai keterangan dari project UAS-nya ini. Nah, di sini awal mentrainingnya itu 376 akurasinya. Nah, setelah itu makin naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, dan alhamdulillahnya semuanya itu jadi naik semuanya. Nah, jika sudah melakukan hasil ini, maka di sini akan munculnya, maksud saya jika sudah melakukan model CNN ini, udah mentraining ini semua, udah melatih model data atau validasinya, maka kita akan masuk ke hasil grafiknya. Yang dimana proses pelatihannya itu
menggunakan optimizer Adam. Dan kenapa dibilang optimizer Adam? Karena cocok untuk pembelajaran nonlinear yang kompleks dan menggunakan fungsi loss kategorial Krohn-Centropy karena klasifikasi bersifat multi-kelas. Model dilatih selama 50 epochs. Nih, menggunakan image data generator untuk membaca data dari folder secara langsung. Sekaligus menerapkan teknik argumentasi data seperti zoom, rotasi, and shear. Secara acak, argumentasi ini bertujuan untuk model lebih tahap terhadap variasi bentuk, orientasi, dan ukuran gambar agar tidak hanya menghafal pola-pola tetap. Namun meskipun akurasi pelatihan mencapai sekitar 88%, ini untuk 88% ya. Untuk trainingnya dan validasinya itu saya mendapatkan 13,64% yang menunjukkan gejala overeating yang mencakup parah. Nah, jadi saya mentraining datanya itu awalnya itu cuman hasil trainingnya itu cuman 5%. Tapi karena ada kesalahan di dalam ininya, code-nya, jadi saya mengubah dan mentraining ulang semuanya dan kebetulan saya mendapatkan akurasi pelatihannya itu sebesar 88,31% dengan akurasi akhirnya itu validasinya itu 13,64%. Nah, jadi di sini untuk akurasi dan loss 50 epoch yang saya bilang tadi. Nah, di sini ada analisis kegagalannya dan saran perbaikan berdasarkan perbandingan akurasi dan loss antara data pelatihan, validasi, pengujian. Dapat disimpulkan bahwa model mengalami overfitting, yaitu hanya belajar dari pola data pelatihan tanpa bisa memahami pola umum dari kelas batik. Nah, karena itu, hal ini memungkinkan disebabkan oleh tidak adanya teknik regularisasi seperti dropout L2 regulation atau batch normalization. Selain itu, jumlah neuron pada dense layer mungkin terlalu sedikit untuk menangani kompleksitas 20 kelas. Untuk memperbaiki hasil ini disarankan menambahkan dropout agar tidak terlalu menghafal data, menambah variasi argumentasi, serta menerapkan teknik seperti airless stopping dan pengurangan learning rate secara bertahap agar proses pelatihan menjadi lebih stabil dan adaptif terhadap data validasinya. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh prediksinya ya. Seperti yang tadi saya bilang, di analis kegagalan itu, karena di pelatihan tanpa bisa memahami pola umum dari kelas batik ini, hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya teknik regularisasi seperti dropout, L2 regulation, dan batch normalization. Nah, di sini saya mengambil label mappingnya, terus saya memilih gambar secara acak, dan ini adalah plot hasil prediksi yang tadi yang digunakan. Sebelumnya ini fact size-nya ini saya ubah, sebelumnya itu jadi 17,3. Nah, jadi saya ubah menjadi 15,5. Ini untuk gambaran doang sih. Jadi kayak istilahnya hasilnya itu seperti ini nanti. Untuk hasil dari prediksinya. Nah, sebelumnya saya ini mengeran semua hasil prediksinya ini gambarnya kurang cocok. Jadi aslinya itu misalnya gambar ini batiknya Pekalongan, padahal batik Pekalongan prediksinya bukan kayak gini. Dan ini juga batik Bali, padahal ini bukan asli dari batik Bali. Nah, kebetulan saya mengulangnya beberapa kali, 3 kali, entah 4 kali itu. Nah, syukurnya ini ketemu dengan sesuai prediksi yang apa yang diminta. Dan akhirnya mungkin di sini terdapat asli batik ceplak-ceplok. Ceplak-ceplok, istilahnya batik ceplok dan prediksinya itu batik ceplok. Dan kebetulan ini sesuai dengan prediksi apa yang dari dataset yang tadi dimaksud. Nah, kesimpulan dan harapan, meskipun arsitektur CNN yang digunakan sudah cukup kompleks dan proses pelatihan dilakukan dengan benar, namun hasil akhir menunjukkan bahwa model belum siap untuk diimplementasikan karena belum mampu menggeneralisasi data baru dengan baik. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa dalam deep learning bukan hanya arsitektur dan jumlah epoch yang menentukan performa model, tetapi juga teknik validasi, regularisasi, dan strategi pelatihan yang cermat. Diharapkan melalui perbaikan pada aspek-aspek tersebut, model ini depannya dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengenali motif batik secara otomatis dan berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia secara digital. Mungkin itu saja cukupnya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.